Halo, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara pembuatan sebuah while loop ya, lanjutan dari video sebelumnya. Jadi di suatu perulangan pada C++ itu ada dua, yaitu for dan perulangan while. Bedanya perulangan for dan while, perulangan for itu bisa dihitung batas pengulangannya gitu. Jadi selama batas perulangan itu masih memenuhi kondisi, maka loopnya akan terus terpenuhi. Namun pada loop while, batas atau kondisi tersebut bukanlah sebuah eh, sesuatu yang bisa dihitung gitu ya, melainkan pada while loop itu kondisi perulangan itu adalah kondisi tertentu ya, kondisi pada tertentu. Namun kita tidak bisa men-track atau melihat berapa kali perulangan yang terjadi gitu. Ya. Oke, untuk menulis perulangan while ya pada sintaks mungkin sebagai contoh misalnya saya ingin membuat program yang memasukkan sebuah nilai berulang-ulang sampai nilai itu dimasukkan atau nilai yang dimasukkan itu adalah nilai 0 gitu ya. Jadi kalau misalnya yang dimasukkan adalah nilai 0, maka perulangan akan berakhir ya. Nah, untuk kasus yang seperti itu kita tidak bisa menggunakan for karena kita tidak tahu berapa kali perulangannya terjadi, tapi kita tahu kapan kondisi perulangan itu terjadi dan berakhir gitu ya. Nah, itu kita menggunakan perulangan while ya. Oke, misalnya di sini saya buat sebuah variabel integer number ya. Kemudian sebelum masuk ke perulangan while ya, saya cetak dulu cout ya, untuk membuat programnya interaktif ya. Masukkan sebuah bilangan. Oke. Kemudian di sini end of line. Oh, ini mungkin tidak usah ya. Kemudian untuk input saya gunakan cin ya. Input ke variabel number ya. Jadi kalau di eksekusi programnya input akan memasukkan bilangan yang dimasukkan di terminal ke variabel number. Nah, setelah itu baru dia mengecek ya, masuk ke loop while. Jadi di loop while ini sintaksnya adalah while, kemudian di dalamnya adalah sebuah ekspresi yang mengindikasikan kondisi dari while. Jadi selama ekspresi ini terpenuhi ya, maka perulangan akan terus terjadi. Nah, satu hal penting mengenai perulangan while atau loop while adalah kita menghindari sebuah perulangan yang tak hingga. Misalnya contoh di sini saya memberi kondisi misalnya ketika number itu sama dengan number ya. Maka misalnya untuk melihat ya apakah perulangan ini akan dieksekusi ya, saya cetak misalnya infinite ya loop ya. Oke, apabila kondisi yang seperti ini ya, jadi ini kan ketika number sama dengan number, maka selama ini benar ya, bernilai benar, maka kode ini akan dieksekusi. Nah, kita lihat apa yang terjadi kalau misalnya kasusnya seperti ini ya. Ini saya compile dulu di strip o, kemudian nama executable filenya adalah while loop ya. File cpp-nya adalah while loop juga .cpp ya. Oke, ini sudah selesai ya, sudah muncul file .exe-nya ya. Saya eksekusi while loop. Oke, ini saya masukkan sembarangan bilangan ya. Oke, ini yang terjadi kalau misalnya
kita membuat sebuah perulangan di mana perulangan itu tidak kita buat cara untuk keluarnya gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan infinite loop ya, atau perulangan tak berhingga gitu. Nah, karena di sini kita nggak bisa keluar daripada loop atau perulangan while-nya gitu, karena kita nggak menginisiasi atau membuat sebuah proses untuk bagaimana caranya keluar dari loop while ini. Oke, ini untuk menyetopnya saya gunakan Ctrl C saja gitu ya. Ini stop paksa gitu ya. Oke. Nah, misalnya di sini tadi di kasus yang tadi ya, kalau misalnya number ini sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0 ya. Artinya selama bilangan yang dimasukkan bukan 0, maka perulangan akan terus terjadi ya. Oke, ini untuk biar kita lebih praktikal gitu ya. Ini saya ganti jadi masukkan Anda ya, Anda memasukkan bilangan. Nah, ini saya cetak bilangannya. Jadi nanti akan menampilkan bilangan yang kita masukkan ya. Oke, number end of line. Kemudian di sini untuk mengindikasikan kalau dia keluar dari pemrogram while loop ya. Kan di sini saya cetak program selesai ya. Ini end of line. Oke, harusnya sih sudah fix ya, benar ya. Ini saya eksekusi ya, saya compile ulang ya, kemudian saya eksekusi lagi. Oke, misalnya saya masukkan 12 sebentar, ini sorry, ini harusnya ini saya stop dulu ya. Saya stop dulu. Di sini harusnya kita harus masukkan lagi gitu. Nah, jadi dia menunggu dulu ya, menunggu dulu usernya memasukkan input lagi gitu ya. Oke. Oke, sini biar membedakannya masukkan bilangan lain ya. Ini saya eksekusi ya, saya compile dulu kemudian saya eksekusi ulang. Oke, ini saya masukkan 10 ya. Oke, ini ada cetaknya terlalu, sebentar nih saya perbaiki dulu ya. Ini harusnya dikasih spasi ya, masukkan bilangan gini ya, biar ada spasi di sini gitu ya. Ini sudah saya save, saya compile lagi ya. Kemudian saya masukkan tadi ya, ini sudah jalan kodenya. Ini saya masukkan 10 ya. Oke, di sini terlihat Anda memasukkan bilangan 10, masukkan bilangan lain ya. Misalnya 11 ya. Oke, ini saya random saja masukannya ya gitu ya. Nah, selama dia bukan bilangan 0 ya, 19 misalnya, 7, 8 gitu ya. Kemudian saya masukkan 12 lagi misalnya. Nah, selama dia bukan 0, maka ya proses inputnya akan berulang-ulang gitu. Nah, kecuali kalau saya masukkan ini ya, saya masukkan 0, baru programnya selesai. Artinya dia keluar dari loop while ini gitu. Nah, itu perulangan while gitu ya. Nah, kemudian misalnya saya ingin program ini gitu ya, itu berhenti apabila saya salah memasukkan bilangannya sebanyak 5 kali misalnya gitu ya. Misalnya kalau saya bukan memasukkan 0 ya, bukan memasukkan 0, di sini akan mencetak misalnya Anda salah, di sini saya tambahkan misalnya cout ya,
Anda memasukkan bilangan yang salah gitu ya. Jadi dia memberitahu kalau saya salah memasukkan bilangan ya. Oke. Nah, untuk membuat program tersebut kita butuh yang namanya counter juga gitu ya. Jadi di sini saya kasih variabel untuk count ya. Ini nanti akan menghitung perulangan. Nah, count ini akan diupdate ya setiap kali perulangan. Maka count ini akan bertambah 1. Jadi count sama dengan count plus 1 ya. Oke, nah di akhir perulangan, di akhir eksekusi kode blok while, saya tambahkan if jika count itu sama dengan 5 ya. Sama dengan 5. Maka di sini saya tambahkan break. Nah, break ini adalah sebuah statement atau sebuah sintaks yang digunakan umumnya pada perulangan ya, dan juga kemarin pada switch case gitu ya, yang digunakan untuk mengeluarkan paksa suatu perulangan tanpa melihat kondisi tersebut benar atau terpenuhi atau salah atau tidak terpenuhi gitu. Jadi selama dia perulangan itu ketemu sebuah statement break ini, maka dia tidak akan mengecek apakah kondisi ini benar atau salah. Jadi dia akan langsung keluar dari perulangan tersebut gitu ya, perulangan paksa. Ini berlaku untuk loop for juga ya. Oke, artinya di sini kalau count-nya ini sudah mencapai 5 gitu ya, mencapai 5 sama dengan 5, maka dia akan mengeksekusi kode break ini ya. Oke, biar bisa kita lihat ya berapa kali dia sudah berhitung gitu ya. Ya, ini harusnya di sini ya. Harusnya ini masuk ke dalam perulangan harusnya. Di sini ya. Oke. Ini saya print, saya cetak gitu ya. Misalnya Anda punya kesempatan ya, spasi ya, ini count ya, dikurang 1 ya, count dikurang 1 ya. Harusnya ini 5 dikurang count ya. Oke, 5 dikurang count di sini end offline ya. Oke, ini seharusnya oke, ini sudah benar ya. Saya clear dulu, saya compile ulang. Oke, eksekusi. Saya masukkan 10. Oke, di sini lihat ya. Anda masukkan bilangan yang salah gitu ya. Kemudian saya masukkan lagi 13. Nah, Anda memasukkan bilangan yang salah ya. Anda punya kesempatan 4 ya. Oke, saya masukkan bilangan yang lain 10 ya. Oke, saya katakan sudah 3 kali gitu ya. Kesempatannya tinggal 3 kali. 9 misalnya. Ya, selama dia bukan 0 ya, dia akan berulang-ulang terus. 13, 12. Oke, nah begitu kesempatannya sudah habis gitu ya, artinya count tadi sudah 5 ya, maka dia akan mengeksekusi kode break ini gitu ya. Jadi begitu dia tadi ya countnya sama dengan 5, break ini dieksekusi, maka dia langsung keluar dari perulangannya ya. Untuk biar kita bisa lihat gitu ya, bisa kita lihat
memang benar dia berhitung gitu ya. Misalnya saya cetak di sini, Anda sudah mencoba ini count ya, di sini slash kali ya. Oke, di sini end offline. Oke, nanti ini akan mencetak berapa jumlah counter perhitungan yang sudah terjadi gitu ya. Oke, sebentar saya cek lagi. Ini biar singkat ya, kesempatan Anda tinggal 5 kesempatan percobaan aja gitu ya, biar singkat gitu ya. Ini saya print kali. Oke. Oh, ini kurang satu. Oke, harusnya sudah benar ya. Saya clear dulu, kemudian saya compile, baru kita eksekusi ya. Kemudian ya, ini masukkan sebuah bilangan, saya masukkan 10. Oke, ini salah ya. Kemudian saya masukkan 14 ya. Oke, ini sudah menghitung ya, Anda sudah mencoba 1 kali, kesempatan percobaan 4 kali ya. Oke, nah masukkan 14 gitu ya, ini bilangan yang salah gitu. Kemudian 10 misalnya, oke ini 3 kali ya kesempatannya, saya masukkan 3 ya, sudah 2 kali, kesempatannya tinggal 3 lagi, saya masukkan 4 ya, 4 kali sudah, 1 kali lagi harusnya dia keluar dari loop ya, 16. Nah ini ya, kesempatan percobaan 0 kali ya, Anda sudah mencoba 5 kali, maka program selesai gitu. Oke, itu saja untuk video kali ini ya. Terima kasih ya.